semuanya, selamat datang di podcast Suara Sejarah. Balik lagi dengan kita kelompok 4. Jadi hari ini kita bakal membahas topik yang lumayan berat tapi seru banget, yaitu tentang luka perempuan di masa penjajahan Jepang atau Jugun Ianfu. Selama beberapa generasi, kisah perempuan Indonesia yang menjadi budak seks tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua terkubur dalam ingatan yang perlahan memudar. Jadi kita sebenarnya ambil topik ini tuh dari banyak-banyak podcast juga ya, kita terinspirasi gitu. Ya betul banget nih. Nah karena kan topik kita tuh udah seru banget ya nih buat ngobrol di hari ini. Nah tapi sebelumnya gimana kalau kita perkenalan anggota Setuju kelompok 4 dulu? Setuju. Mungkin mulai dari kamu kali ya. Boleh, aku Anissa Afrilia sebagai host 1 yang akan memimpin podcast hari ini. Lanjut. Dan aku Baby Noviandika sebagai host 2 akan ngebantu Nisa buat menjalani podcast hari ini. Terus ada narasumber 1 kita. Pertama, Aku Fauzan Nurci Rosuki Yes. sebagai narasumber 1. Aku dan Zafaris Kaisa sebagai narasumber kedua. Ria Dinaya sebagai narasumber ketiga. Halo, aku Samara Kima sebagai narasumber keempat. Saya Rangga Birau Aryawangsa sebagai penutup. Oke, nah teman-teman kita langsung aja mulai ke pembahasannya ya. Karena seperti yang udah kita tahu, topik ini tuh sering banget nih dilupain. Padahal ini tuh suatu topik yang sebenarnya tuh nyimpan luka yang lama juga. Dari narasumber 1 bisa dijelasin apa sih itu Jugun Ianfu? Tentu, jadi Jugun Ianfu itu berasal dari bahasa Jepang yang artinya wanita penghibur tentara. Tapi sebenarnya mereka tuh perempuan yang dipaksa oleh tentara Jepang yang datang ke sini untuk melayani kebutuhan manusia. jadi kayak diperbudak gitu ya. Ya, Oh my god. ambil-ambilin, Kemuas gitu nggak sih? Bisa Gak sih. cuman yang udah dewasa tapi ada anak-anak kecil juga. Oh my god. Benci banget ya. Berarti itu terjadi karena ada paksaan gitu kah? Terus kayak kenapa perempuan Indonesia gitu? Banyak banget perempuan Indonesia. Nah, ya itu terjadi karena ada penipuan sama paksaan. Nah, jadi waktu itu pada tahun 1942 sampai 1945 itu kan Jepang menjajah Indonesia. Nah, saat itu mereka butuh banyak hiburan sama tenaga buat para tentara-tentaranya. Nah, makanya mereka menggunakan propaganda palsu yang nawarin mereka tuh buat kerja di rumah sakit atau mungkin di markas-markas militer yang ternyata setelah mereka dibawa itu perempuannya tuh malah dikurung dan dipaksa untuk kasihan melayani banget. tentara Miris buat banget ya. dengan hawa nafsunya mereka. Nah, kondisi itu benar-benar tidak manusiawi sama sekali. Wah itu miris banget Iya, sih. sebagai jujur. perempuan kayak kenal banget sih. Iya, maksudnya kayak ternyata zaman dulu tuh sadis itu gitu kan. Bener banget. Nah, berarti setelah perang itu berakhir, gimana sih nasib dari para korban itu? Nih, jadi kayak sebagian besar dari mereka tuh mengalami trauma seumur hidup, baik fisik maupun mentalnya sih. Itu udah pasti kena banget. Nah, terus banyak juga yang nggak berani pulang karena malu dan takut dikucilkan oleh masyarakatnya. Jadi bayangin aja di situ habis di gitu-gitu, pokoknya di segitulah. Terus pulang pasti bakalan gimana gitu. Nah, bahkan ada yang tidak pernah menikah seumur hidup karena traumanya sih, tapi pasti sampai nggak mau nikah. Iya. Bayangin aja. Pantesan. Jadi luka mereka itu nggak cuma di tubuh, tapi juga di hati sama ingatan banget. Mentalnya udah pasti kena sih. banget. Berarti kayak efeknya tuh masih kerasa banget gitu ya sampai sekarang. Tapi ada upaya gitu nggak sih dari pemerintah gitu, kayak pasti tahu dong pemerintah tentang kejadian Iya, kayak gini. bener-bener. Betul-betul masa bangsa sendiri gak ditolong. Iya. Ada sih walaupun gak mudah, jadi tuh beberapa korban akhirnya berani angkat suara dan juga menuntut keadilan. Dan pemerintah Jepang memang pernah meminta maaf, tapi bagi banyak korban itu tuh belum cukup. Nah, di situ sekarang juga ada museum sama film dokumenter dan berbagai penelitian yang dibuat untuk Ada filmnya gitu. ada yang dibuat untuk mengenang mereka. Yang paling penting kita di sini belajar dari peristiwa ini supaya hal kayak gitu nggak akan terjadi lagi. Bener sih. Betul banget sih. Mungkin sejarah ini tuh bukan untuk disesalin, tapi juga untuk diingat dan dijadiin pelajaran untuk kita sekarang ini kan. Ya tentu. Jadi kisah Jugun Ianfu ini bukan hanya sekedar catatan tentang kita masa lalu, tapi
itu adalah cermin gimana kekuasaan itu bisa menghancurkan martabat seseorang manusia. Dari Jugun Yanfu ini kita belajar bahwa terkadang keberanian itu tidak selalu tentang mengangkat senjata dan mengharapkan untuk bisa kembali ke rumah, tetapi keberanian itu bisa juga bertahan hidup di tengah penderitaan yang tak terbayangkan. Sebagai generasi muda, tentunya kita punya tanggung jawab untuk memperjuangkan kebenaran. Jadi sejarah itu harus selalu kita ingat supaya tidak ada korban yang berjatuhan lagi. Iya, setuju sih. Lagi zaman sekarang juga kan udah banyak lagi kan kasus-kasus pelecehan dan lain-lain yang merugikan perempuan. Nah, jadi itu tadi penjelasan atau pembahasan topik kita ya mengenai perempuan di masa kependudukan Jepang yang sebenarnya ada miris banget ya. Miris banget sih dengan Tapi ya itu kayak nyangka. ya bisa kita jadiin pelajaran di zaman Betul sekarang buat ya menjadi lebih baik lagi untuk pemerintah juga. Ya, jadi kayak gitu. Jadi sudah berakhir podcast kita, podcast kecil-kecilan, mini-mini yang membahas mengenai topik Jugun Yanfu. Lumayan berat. Ya, membantu pemahaman kalian juga supaya lebih luas dan kalian tahu lah nih kisah ini tuh pernah ada di dunia ini. Jadi makasih udah nonton dan menyimak obrolan kecil-kecilan kita. Sampai ketemu di next Next episode. Yes. Bye.